Oke, yang berikutnya akan kita saksikan ya presentasi dari kelompok yang ketiga, yaitu yang akan mempresentasikan tentang aplikasi rangkaian AC regulator bidirectional satu fase ya, yang akan disampaikan oleh Muhammad Hisham Fadila, Valen Islam Saputra, dan Mas Raditya Noval Ahrizi. Kepada kelompok yang ketiga, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Insinyur Muhammad Ali STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Daya. Di sini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aplikasi rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa dengan beban lampu. Next. Nah, sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Hisham Fadila dengan NIM 21518244023, yang kemudian dilanjutkan Mas Valen Islam Saputra dengan NIM 21518244024, dan saya sendiri selaku moderator dengan NIM 21518244026. Next. Pada malam hari ini, kelompok 3 akan membahas tentang aplikasi rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa, yaitu yang akan diawali dengan pendahuluan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga hasil proyek, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima lampiran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja membahas pada yang pertama, poin pertama yaitu adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mas Hisham Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari bab pendahuluan pada presentasi malam hari ini. Untuk pendahuluan pertama yaitu mengenai judul proyek. Proyek kami mengambil aplikasi rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa dengan beban lampu. Nah, untuk tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui cara merangkai dari rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa dengan beban lampu. Untuk yang kedua yaitu mengetahui cara kerja dari rangkaian tersebut. Dan yang ketiga itu mengembangkan rangkaian AC regulator ini sebagai aplikasi pada lampu dimmer berbasis Internet of Things yang dapat dikendalikan melalui aplikasi Blink yang terhubung dengan smartphone. Kemudian untuk manfaat proyeknya yaitu yang pertama membuat kemudahan dalam mengatur terang redupnya lampu sesuai dengan fungsi dari rangkaian lampu dimmer. Untuk yang kedua juga yaitu menunjang penggunaan teknologi Internet of Things. Kemudian untuk deskripsi proyek ini yaitu proyek ini merupakan pengaplikasian dari rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa pada lampu dimmer dengan berbasis IoT yang dapat dikendalikan dengan aplikasi Blink. Untuk batasannya pada proyek ini menggunakan sumber tegangan listrik AC satu fasa yang biasanya terdapat di rumah-rumah atau berasal dari PLN 220 volt AC yang dapat diubah jadi sumber listrik AC juga, namun dengan tegangan dan frekuensi yang berbeda atau dapat diatur. Nah, untuk rangkaian ini atau proyek ini kami menggunakan alat dan bahan. Yang pertama yaitu Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller yang memiliki koneksi Wi-Fi. Kemudian yang kedua yaitu MOC 3021, ada Triac BT136, ada resistor 330, 470, 10K dan 100K, ada optocoupler PC817, ada potensiometer 10K, dioda bridge, lampu bohlam LED 4 watt, fitting lampu, kabel dan steker, kabel jumper, dan juga project board. Nah, untuk perencanaan proyek ini direncanakan dengan membuat rangkaian skematik pada aplikasi Proteus yang nantinya berguna sebagai acuan pada saat merangkai menggunakan komponen-komponen asli. Dan berikut adalah gambar skematik dari aplikasi Proteus.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Hisam atas penjelasannya tentang pendahuluan yang telah disampaikan tentang proyek kami. Selanjutnya untuk masuk kepada langkah-langkah yang kami gunakan pada saat kami merangkai proyek kami, yakni akan disampaikan oleh Mas Valen Islam Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Radit. Kemudian ada langkah-langkah dari proyek yang kami kerjakan. Yang pertama, kami merangkai rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa menggunakan Proteus. Kemudian kami lanjutkan menentukan komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian. Lalu kami merangkai rangkaian sesuai dengan rangkaian pada Proteus. Kemudian membuat program untuk node MCU ISP8266 menggunakan Arduino IDE. Kemudian membuat antarmuka pengendalian lampu dimmer menggunakan Blink. Selanjutnya, kami melakukan uji coba pada rangkaian dan memastikan rangkaian bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian ada hasil proyek kami. Di hasil proyek kami mendapatkan kesimpulan bahwa cara kerja proyek kami yaitu rangkaian ini bekerja saat steker terhubung dengan sumber tegangan 220 volt AC dan node MCU ISP8266 terhubung dengan 5 volt DC. Program yang telah dibuat dan dimasukkan ke node MCU ISP8266 akan menyalakan rangkaian. Kemudian komponen node MCU ISP8266 juga berperan sebagai penghubung sinyal Wi-Fi yang menghubungkan antarmuka Blink dengan node MCU ISP8266, sehingga lampu dapat dikendalikan melalui potensio ataupun menggunakan antarmuka Blink. Nah, pada proyek ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan pada proyek ini adalah memudahkan dalam mengatur terang dan redupnya lampu menggunakan perangkat handphone. Kemudian kelemahannya adalah tampilan antarmuka pada kendali yang kurang intuitif dan menarik. Pada saat pengerjaan proyek ini, kami memiliki beberapa kendala. Salah satunya, kami menemukan saat mengerjakan proyek ini perlu dilakukan uji coba berulang kali agar rangkaian dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian kendala lainnya yaitu pada saat pembuatan program dan antarmuka pada aplikasi Blink. Nah, pada program dan aplikasi Blink ini, kami memiliki kendala untuk mengkoneksikan antar handphone dan node MCU. Itu kita memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian evaluasi proyek ini yaitu kurang rapi dalam menghubungkan antar komponen, masih cukup banyak kabel jumper yang kurang rapi. Kami tidak menggunakan PCB, namun menggunakan project board. Demikian. Ya, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan langkah-langkahnya dari Mas Valen. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, pada pengerjaan proyek kali ini, yang mana judul proyek kami aplikasi rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa dengan beban lampu, kami mengambil kesimpulan, yaitu proyek aplikasi rangkaian AC regulator bidireksional satu fasa dengan beban lampu berbasis IoT ini cukup rumit. Untuk komponen yang kami gunakan cukup mudah didapatkan dan terjangkau serta memiliki kualitas yang baik. Pengerjaan proyek ini memiliki waktu cukup lama karena diperlukan uji coba berulang kali untuk memastikan rangkaian berjalan sesuai dengan rencana. Next. Nah, selanjutnya ada lampiran-lampiran. Nah, berikut ini merupakan lampiran pada saat kami mengerjakan proyek atau pada saat kami merangkai proyek tersebut. Select. Next. Ini merupakan pada saat kami memprogram codingan yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek aplikasi ini, yaitu kami menggunakan aplikasi Arduino IDE sebagai aplikasi pemrogramannya. Next. Ini lampiran kembali pada saat kami mengerjakan proyek bersama-sama. Next. Nah, ini merupakan hasil akhir pada saat
rangkaian yang telah kami uji coba. Silakan di play Mas Isam. Nah, bisa kita lihat pada saat lampu dimmer itu bisa diulang Mas Isam? Oke, baik. Nah, ini merupakan angka awal. Yang pertama yaitu kita menggunakan slider yang mana untuk mengatur frekuensi lampu tersebut. Nah, ini ketika lampunya kita mempunyai 3 opsi, yaitu lampu redup, lampu sedang, dan lampu terang. Ini kami gunakan melalui aplikasi Blink yang terintegrasi IoT dengan modul WiFi yaitu SP8266. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Mungkin itu hasil proyek dari kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya selaku moderator mewakili teman-teman yang presentasi hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sudah disediakan syukuran ini ya. Oke ya, kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua ya, yang mempresentasikan aplikasi rangkaian AC regulator ya bidirectional satu fasa. Ini kalau di tugas yang dikumpulkan masih belum ini ya, belum sama dengan yang dipresentasikan hari ini ya. Nanti untuk saran perbaikannya ya di artikel ini masih masih belum sesuai saya kira ya. Kalau di presentasi ini sudah lumayan ada kemajuan, mungkin ada perubahan-perubahan ya. Nah, silakan nanti di artikel diperbaiki ya. Nah, ini tadi ya untuk AC regulator ya. Nanti kalau bisa ya bisa diukur di laboratorium ya bentuk gelombangnya seperti apa. Supaya nanti Anda ngerti ya. Teorinya tadi kan udah ada gambarkan tadi. Ya, apakah benar nanti setelah Anda melakukan pengaturan terang redupnya lampu tadi ya, bentuk gelombangnya itu sama nggak dengan teori ya. Karena nanti di semester depan Anda akan mengambil mata kuliah praktik nih. Nah, di mata kuliah praktik ya belum pakai IoT, masih pakai ya rangkaian-rangkaian yang konvensional. Nah, ini nanti Anda harus bisa bandingkan. Inputnya seperti apa, outputnya nanti seperti apa setelah dilakukan pengontrolan tadi ya terkait dengan terang redupnya lampu. Jadi yang dikontrol sebenarnya di sini bukan frekuensi, tetapi yang dikontrol adalah tegangannya. Bisa dipahami ya? Ini yang dikontrol adalah tegangannya, bukan frekuensinya. Kalau frekuensinya Anda ngontrolnya di switchingnya. Ini maka dari itu Anda harus paham nih tentang kontrol frekuensi, kontrol tegangan. Karena di elektronika daya, kalau di listrik AC itu ada 2 macam kontrol ya, yang dikenal dengan istilah VVVF. Variable voltage, variable frekuensi. Kalau variable voltage itu yang dikontrol adalah tegangannya. Seperti lampu dimmer tadi itu yang dikontrol tegangannya. Kalau variabel frekuensi yang dikontrol frekuensinya. Nah, ini aplikasinya di mana? Kalau yang frekuensi, aplikasinya tadi di pengaturan, pengendalian motor listrik. Ya. Misalkan kalau Anda ya peralatan-peralatan air conditioner atau AC. Teknologi AC yang zaman dulu itu pakai teknologi konvensional. Teknologi yang sekarang pakainya teknologi inverter. Nah, inverter itu nanti sebenarnya dari listrik AC dirubah jadi DC, nanti dirubah lagi jadi AC. Kok harus dari DC dirubah jadi AC? Dari AC di DC kan, setelah itu di AC kan lagi. Supaya nanti kita bisa ngatur frekuensinya. Nah, tujuannya apa ngatur frekuensi ini? Agar nanti ya kita bisa mengatur dari sisi inputnya. Agar nanti lebih efisien. Ya, nah, ini contoh kasus ya.
kalau nanti di lapangan. Saya kira itu ya nanti di capture gambarnya ya. Ini kalau ndak bisa nguji langsung di lab ya, karena nanti alatnya kan harus pakai osiloskop nih. Osiloskop ada osiloskop yang besar, ada osiloskop yang mini. Nah, Anda boleh kalau ada yang osiloskop mini ada di situ. Nanti kelihatan bentuk gelombangnya seperti apa. Ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu ya. Jadi nanti Anda biar ngerti, oh kalau kita atur seperti ini nanti bentuk gelombangnya seperti apa, tegangannya berapa. Nah, ini nanti diukur. Pada saat lampu tadi tegangannya redup, itu tegangannya berapa? Pada saat lampu itu terang, tegangannya berapa? Bisa dipahami nih ya, supaya nanti Anda paham. Oh, ternyata nanti Anda itu ngatur tegangannya tadi supaya lampu itu lebih redup, lampu itu lebih terang. Karena yang diatur itu tegangan sisi inputnya, maka dia efisiensinya akan naik. Dibanding kalau kita nanti ya pengaturannya di sisi output. Nah, ini salah satu kelebihan dengan aplikasi elektronika daya. Nah, ada nilai lebihnya di sini ditambahkan dengan pengaturan jarak jauh. Pakai IoT dengan aplikasi Blink. Sehingga nanti pengaturannya bisa dilakukan menggunakan smartphone. Ini masuk dalam revolusi industri 4.0. Ya. Saya kira itu artikelnya nanti diperbaiki ya supaya nanti lebih baik lagi, maksimal nilainya ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk nanti kan kita merevisi artikel dan presentasinya, kami kumpulkannya melalui Bismart atau PC Bapak ya Pak? Ya, di Bismart ya. Pengumpulan untuk perbaikan nanti di Bismart. Nanti saya buatkan untuk upload baru. Jadi nanti tidak upload di yang kemarin, tetapi nanti uploadnya di tempat baru. Untuk perwakilan saja ya Pak ya? Iya, nanti perwakilan saja. Ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.